karena udah nggak punya duit lagi, harus ke puskesmas gitu dan nggak bereaksi apa-apa. Hasil udah harus masuk rumah sakit dan di situ kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya duit sepeser pun. Itu adalah titik tolak aku banget di situ. Hai, welcome to Hi Channel. Nah, sekarang saya lagi sama seorang wanita, ibu rumah tangga, terus konon kabarnya jago banget masak. Dan ternyata kebetulan hari ini dia lagi datang ke Jakarta karena besok kita mau pergi ke Dubai. Ya, free from HWI. Jadi kebetulan ibu cantik ini yang mirip Yuni Syarah, adiknya Yuni Syarah ya. Jadi lagi nginep di rumah, terus ceritanya tadi pagi aku diajarin masak dan ternyata masak itu gampang ya? Gampang sebenarnya. Oh iya, jadi ternyata bener resepnya enak, terus ternyata aku bisa nggak? Bisa kan tadi? Diajarin masak sambal, masak sambal, bikin sambal. Kalau kata orang Sunda teh gimana? Kumaha? Kumaha kalau kata orang Sunda? Lamun nyambelnya pinter, diranjang juga pinter. Oh, iya. Oh iya, oke. Ya kita nggak bahas sambal hari ini, kita bahas yang pasti bikin orang penasaran gitu kan. Gimana sih seorang ibu rumah tangga, udah cantik, bisa ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anaknya 3. Informasinya anaknya 3. Ya, terus kok bisa lagi sambil mau jalanin bisnis HWI? Tapi kita nggak bahas itu dulu ya. Sementara saya mau nanya nih, namanya siapa sih? Nama aku Reti Destari. Oh, namanya Reti Lestari. Ya. Terus, nah hari ini boleh gak Reti ceritain sama teman-teman di Hi Channel dari mana asal pengalaman, terus kenapa sih mau jalanin bisnis HWI? Ya, jadi aku dari Purworejo. Terus Purworejo tuh di mana ya? Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah. Oh, kalau nggak salah satu kota termiskin ya? Ya, kota termiskin se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Oh. Terus aku jalanin dan kenal HWI itu baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Terus awalnya malah nggak mau. Kenapa? Jalanin bisnis HWI, nggak mau, terpaksa. Jadi saya korban pemaksaan. Korban pemaksaan ya, tapi jadinya banyak duitnya. Iya, syukur alhamdulillah. Jadi awal pertama kali kita ketemu itu bisnis HWI karena kita dipaksa sama suami sendiri. Suami sendiri? Iya. Oh, yang perai itu, Porsche itu? Aduh, iya. Keren banget ya. Terus aku dipaksa sama suami karena awalnya aku berpikir bahwa online shop itu sama aja gitu. Awalnya kenalnya itu karena online shop? Iya, karena sepupu sendiri yang udah jalanin bisnis HWI sering broadcast. Oh, sering broadcast. Yes, sering broadcast dan di situ aku ngerasa bahwa ngapain sih? Dan aku mikirnya kalau aku jalanin bisnis ini pasti aku juga bakalan ngelakuin hal yang sama. Dia habis broadcast, aku nggak mau hasil suami yang tadinya karena yaitu tadi kita ada amanah 1 miliar. Saya bingung kesana kesini gimana caranya dan suami harus ada bisnis juga waktu itu sama sepupu yaitu tadi bisnis dan mau nagih dan di situ malah ibarat katanya Pak Stefanus jadi nanya gitu loh dan tertarik sama bisnis HWI. Oh, kalau Reti sendiri sebelum di bisnis HWI ngapain? Kalau katanya artis, bener gak? Enggak bang, artis. Suaranya bagus banget guys, bener. Nanti ya, coba dulu, nyanyi, tarik suara dikit ya. Jangan. Terus. Dulu wedding singer. Oh, wedding singer tuh kan bener ya, suaranya bagus banget. Dulu wedding singer, dari ya wedding ke wedding. Dulu sebelum itu juga cafe juga. Dan setelah itu sambil sambil ngurus anak, sambil HWI-an juga waktu itu masih wedding singer. Pernah buka warung makan juga, pokoknya apapun kita jalanin. Jago masak karena pernah buka warung makan guys. Dan pokoknya apapun aku jalanin yang penting dapat duit karena waktu itu mikirnya gimana caranya supaya bisa nambahin angsuran cicilan. Pengalaman terpahit ada gak? Pengalaman yang paling pahit yang Reti rasain selama hidup? Pengalaman terpahit itu ya waktu anak masuk rumah sakit ya.
kita masih terlilit utang, anak masuk rumah sakit, dan mau masuk ke rumah sakit pun juga kita mau berangkat, hujan deras, nggak ada yang minjemin kendaraan, kita bawa anak ke rumah sakit dalam keadaan udah nggak sadar, harus masuk ICU. Dan Itu anak nomor berapa? yang pertama, Oh, Kenzo. Kenzo itu kena diare akut, biasanya ke dokter spesialis, karena udah nggak punya duit lagi, harus ke puskesmas gitu, dan nggak bereaksi apa-apa, hasil udah harus masuk rumah sakit, dan di situ kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya duit speser pun. Oh, itu yang paling bikin. Iya, dan sedih ya? itu adalah titik tolak aku banget di situ. Jadi mikirnya gimana caranya supaya kita hidupnya bisa enak, jangan sampai anak susah. Pokoknya waktu itu mikirnya gimana caranya supaya anak sembuh, sampai mungkin mau jual ginjal, jual apapun rela lah. Mikir mau jual ginjal. Iya, karena ya itu tadi, mau masuk rumah sakit kita nggak bisa bayar, pengobatan juga nggak bisa bayar. Demi anak ya. Demi anak apapun dilakuin. Iya, gitu. memang itu namanya hati seorang ibu. Oke, nih lanjut nih. Saya mau tahu juga dong, ceritain ke teman-teman. Selama 6 tahun gitu kan, pencapaiannya Reti apa aja sih? Biar nanti teman-teman juga pada tahu. Ya syukur alhamdulillah dari ibu rumah tangga aja saya ngejalanin bisnis HWI ya. Kalau dari reward, benar-benar ngerasain yang nggak pernah dibayangkan. Jalan-jalan luar negeri, hampir yang ngerasain salju, terus Oh ya, wah. ya, Oh ya, pas bareng kita ya. ya ke Italia, Lupa. Swiss, Iya, iya, ya, iya. Terus ngerasain salju, udah gitu bisa ke salah satu negara impian juga, Korea, pernah ngerasain juga. Terus pokoknya jalan-jalan luar negeri, terus pencapaian mobil, pencapaian Widih, rumah, bisa punya mobil juga ya, ibu rumah tangga. Iya. Emang bisa nyetir? Bisa sekarang, dulu motor nggak bisa, Oh. tapi bisa nyetir. Pas dapat mobil udah bisa nyetir? Belum. Oh, Belum. Tuh enaknya di HWI begitu. Belum bisa nyetir, tapi Iya. bisa punya mobil. Tapi akhirnya, Bisa. Sekarang mau nggak mau punya SIM, gue bisa mobil. Oke. Tapi motor nggak bisa. motor nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa tuh? Ya pengalaman dulu pernah jatuh terus jadi takut. Oh iya, Gitu. sama tos dulu. Saya juga nggak bisa naik motor. Bisa sih sebenarnya kalau di komplek guys. Kalau udah sampai jalan raya nggak berani. Gitu. Terus kan pencapaiannya udah banyak nih, udah ada mobil, jalan-jalan ke luar negeri Umroh dan juga. lain-lain. Oh, umroh juga. Oh Iya. ya, umrohin orang tua ya. Ya, kalau nggak aku salah hibahin ingat ke ya. orang tua. Oh, hibahin ke orang tua. Wah, luar biasa ya. Gimana nih nanti teman-teman pengen nggak umrohin orang tua yang udah punya kerinduan, pengen umrohin orang tua, pengen yang kasih terbaik, mumpung selagi masih dikasih waktu Ya. sama Tuhan. Nah, harus kayak Mbak Reti. Amin. Iya. Ya, semoga teman-teman juga bisa gitu. Iya, terus pengen tahu juga dong, selama 6 tahun di HWI, pengalaman pahitnya apa? Terus ada gak hal yang paling bikin Reti tuh senang di HWI itu apa? Kalau pengalaman pahit buat Reti kayaknya ya, buat Reti bukan jadi pahit ya, jadi buat pembelajaran aja sebenarnya. Jadi waktu pertama kali bangun bisnis keluar kota itu pernah lagi hamil, Iya, keluar kota bawa tas, naik bis sendirian, kecopetan sampai di Hamil sana. berapa bulan tuh? Hamil 8 apa 7 bulan lupa. 7 bulan naik Iya, bis sendirian. naik bis sendirian, keluar kota sendirian. Udah gitu niatnya mau ketemu sama tim, begitu sampai di sana tim yang ditemuin nggak datang gitu, dan bingung harus ngapain sampai sana ya. Nangis gak? Sempet nangis gak? Nangis sih iya juga pernah. Jadi apa ya, nyeselnya sih ini harus berakhir itu aja. Oke. Gitu. Dan untung masih ada saudara yang tinggal di sana, kita telepon saudara, untung handphonenya nggak hilang, cuma copetan uang gitu. Bener uang. Aduh, kalau handphonenya di Iya. copet juga repot juga Ya ya. alhamdulillah masih bersyukur kita masih dikasih bisa ngubungin saudara di sana, jadi bisa Itu bantu. pengalaman yang paling pahit ya. Udah Pernah nggak ada juga- lagi. Apa ya, pernah juga naik motor lagi hamil besar, itu hamil 9 bulan, itu sebenarnya udah HPL. Heeh. Tapi kita masih jalanin bisnis HWI, jalan kurang lebih hampir lebih 3 kilometeran lah. 3 kilometer. 3 kilometeran 3 kilometer. jalan, iya.
Dan itu hujan gerimis, ban motor bocor. Motor. Terus Iya. apa yang dilakuin? Ya jalan Jalan aja, kaki? jalan kaki sampai kram-kram di jalan, berhenti dulu, jalan lagi, nyari tambal ban jam 11 malam nggak ada. Aduh, jadi teman-teman ya, kalau yang nonton video ini, terus yang lagi hamil gitu, jangan menjadikan kehamilan Anda sebagai alasan untuk berjuang. Buktinya, seorang wanita yang tidak menjadikan kehamilannya untuk berjuang di bisnis ini, hari ini bisa mencapai pencapaian yang luar biasa. Amin ya. Ya, terus lanjut ya, saya lihat lagi, contek lagi nih, apalagi. Apa sih motivasi yang paling membuat Reti untuk pengen sukses? Motivasi sebenarnya lebih ke kalau Reti ke orang tua sih. Orang tua? Iya. Kenapa? Karena kita kan belum pernah tua, tapi orang tua pernah muda. Dan di situ saya belajar bagaimana nanti anak saya menjadi orang tua dan juga harus jadi orang yang sukses dan lakukan yang terbaik buat orang yang kita cintai. Terus boleh tahu lagi gak impian terdekatnya Reti sekarang apa? Impian terdekat tentunya Mercy tentunya. Mercy, ya. widih, mama mau naik Mercy guys. Mercy sama mau punya rumah lagi. Punya rumah. Iya, Emang sekarang harus. belum punya rumah. Udah ada, cuman tapi masih B aja. Masih B aja. Masih rumah sederhana. Oke, Ingin yang lebih besar lagi gitu, dan kalau bisa harus punya buat anak satu-satu rumahnya gitu. Jadi anak-anak satu-satu dibeliin rumah. Harus sih ya. Mau dong jadi anaknya. Ya. Terus sama ini, menurut kamu nih versi bahagiain diri sendiri tuh yang kayak apa sih? Karena kan dari tadi kan cerita kan pengen bahagia orang tua, bahagiain anak, maksudnya nggak mention gimana sih caranya bahagiain diri sendiri. Pengen nggak? Pengen punya apa Iya. gitu? Kalau buat Reti, bahagia buat diri sendiri itu belanja tanpa mikir. Belanja tanpa mikir. Iya. Cocok banget sama saya guys. Ya. Terus. Ya pokoknya kalau kita mau apa, beli tanpa minta suami, kita punya duit sendiri, nggak usah ngelihat lagi label harga, nggak usah ngelihat lagi, pokoknya kita mau apa, kita beli langsung masuk gitu. Belajar guys, belanja tanpa mikir tapi tidak minta duit dari Suami. suami. Ya, dari Wah pasangan. itu enak banget. Kalau perlu suaminya kita belanjain. Yes. Ya, mau belanja apa sayang? Belanja Ya, aja. ambil aja Wah, gitu ya. Itu versi bahagiain diri sendiri ya. Ya, versi bagian diri sendiri. Oke. Kok kita mirip ya? Ya. Oke, terus nih pertanyaan terakhir ya. Pesan buat orang-orang di luaran sana yang hari ini lagi nonton video ini gitu. Apa sih pesan motivasi yang bisa Reti sampaikan buat mereka? Ya, kalau buat Reti yang namanya halangan, rintangan, tantangan itu jadikan itu suatu goresan-goresan seni dalam Asik, goresan seni, guys. Terus bisnis ini. Jadi kita satuin aja goresan-goresan itu nanti jadi lukisan yang indah gitu. Oke, jadi begitu guys. Jadi kalau menghadapi halangan, rintangan, anggap jadi goresan seni. Dicoret-coret aja, rasain aja, nikmatin aja. Iya, lalui prosesnya dan pada akhirnya bisa mencapai apa yang Reti capai hari ini. Ya, amin. Iya, oke. Kalau gitu makasih banyak ya Sama-sama. waktunya ya Mbak Reti. Yes. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi, terus juga bisa menjadi yang namanya buat ibu-ibu rumah tangga terutama ya. Kalau apa yang hari teman-teman punya, anak ya mungkin ada yang hamil, itu bukan halangan karena ini buktinya udah bisa gitu. Ya, utang 1 miliar biasa. Utang 1 miliar itu udah biasa, semuanya dihempas karena bisnis HWI. Ya, 2 tahun lunas. Betul, oke teman-teman, jadi ini sekian video dari Mbak Reti. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, ada yang pengen join bisnis HWI gitu kan, kalau pengen sama Mbak Reti langsung bisa ya? Boleh ya. Boleh. Nah nanti kita kasih IG-nya Reti di sini gitu, jadi bisa langsung kontak, bisa langsung tanya sama Mbak Retinya. Oke, makasih ya teman-teman. Ada pertanyaan, ada apapun teman-teman bisa langsung komen di kolom di bawah. Jangan lupa subscribe,
jangan lupa share. Dadah!